warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi hari ini kami berempat akan mengerjakan tugas di mana akan mengerjakan tugas praktik supervisi ya, observasi supervisor terhadap coach gitu. Jadi di sini sudah ada bersama saya Ibu Meldawati MPD, Bapak Trigusma Putra Supratno MPD, Ibu Reni Juniarti MPD, dan saya Sri Puji Astuti SPD MPD. Jadi pada kesempatan ini untuk record kami, saya akan sebagai supervisor atau pengamat terhadap coach, dan di sini coach yang akan menjadi coach adalah Ibu Meldawati. Selamat pagi Bu Melda, pagi siang nih. Selamat siang Bu Melda. Iya. Kemudian Siang, ya untuk menjadi coach adalah Ibu Reni Juniarti. Selamat siang Bu Reni. Oke. Kemudian untuk Pak Tri, nanti di sesi keempat Pak Tri akan menjadi supervisor. Baik, kami akan lanjut ke bagian dari sesi 1, yakni prasupervisi, di mana supervisor yaitu saya akan bertemu dengan Ibu Meldawati selaku coach. Seperti itu. Terima kasih. Jadi Bu Reni dan Pak Tri, kami persilahkan untuk mengamati. Baik, silakan. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Melda. Waalaikumsalam Bu Sri. Ayo, alhamdulillah ketemu Bu Melda yang cerah. Selalu senang saya lihat Bu Melda ini. Kemarin merah ya Bu Melda, sekarang biru, merona, merona juga. Saya ikut-ikutan merah nih. Itulah. Gimana kabarnya Bu Melda? Alhamdulillah baik, sehat walafiat Ibu Sri. Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu juga nih Bu Melda. Jadi hari ini akan ada coaching ya Bu Melda ya. Baik, sebentar kita sudah melakukan sesuai jadwal yang kita sepakati. Di sini Bu Melda nantinya posisi coachingnya nanti sudah diinfokan juga sama coachingnya ya Bu Melda. Sudah tahu coachingnya, sudah tahu. Kita sudah ada janjian mau praktik coaching hari ini. Semoga nanti situasinya juga aman, nyaman ya Bu Melda buat melakukan coachingnya. Nah, di sini Bu Melda kemarin meminta saya supaya untuk melihat lah ya, paling tidak untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Kalau boleh saya tahu untuk kompetensi yang ingin Bu Melda kembangkan sendiri apa nih Bu Melda? Untuk kompetensi coaching itu kan ada 3 tuh Mbak. Kehadiran penuh, insya Allah kalau untuk kehadiran penuh kita sih it's okay, karena kita menyediakan waktu dan kita nggak nyambi gitu kan, kita menyengaja gitu. Kalau untuk itu sih rasanya sudah bisa gitu ya. Kemudian untuk mendengar aktif juga bisa diupayakan gitu. Nah yang perlu rasanya yang paling penting dan inti dari coaching itu sendiri kan mengajukan pertanyaan berbobot Mbak. Itu yang paling agak berat dan sulit, karena di situ nanti kita mengupayakan sehingga si coach ini mampu menggali potensi atau sesuatu solusi maupun inspirasi yang ada di dirinya, yang melalui pertanyaan berbobot pemantik itu kita akan menggalinya. Jadi pertanyaan bobot itu yang menjadi tantangannya Mbak, dan itu yang rasanya masih perlu saya banyak berlatih dan mau saya kembangkan. Jadi saya ingin nanti Mbak Sri melihat, mengamati saya melakukan coaching itu di bagian pertanyaan berbobotnya, apakah sudah mulai atau memang masih perlu saya tingkatkan lagi gitu Mbak. Jadi ini yang pertanyaan berbobot lah Mbak. Oke, baik. Berarti intinya di mengajukan pertanyaan berbobot tentang menggali ya,
seperti itu. Nah, kalau dari Bu Melda sendiri selama ini, selama coaching yang dilakukan oleh Bu Melda berkenaan dengan pertanyaan berbobot itu, memang menurut Bu Melda ada yang kurang bagaimana? Karena saya yakin sekali Bu Melda udah tahu ya, mempelajari, bahkan tadi sudah disebutkan sendiri Bu Melda udah tahu konsep-konsep untuk pertanyaan berbobot itu apa, menggali dan sebagainya seperti itu. Sebenarnya kan pertanyaan bobot tuh munculnya ketika kita bisa mengambil kata-kata kunci Mbak dari data-data yang mereka sampaikan nih. Si coach kan menjelaskan nih apakah itu bentuk permasalahan atau refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukannya atau merencanakan sesuatu. Nah, ketika si coach ini sudah begitu menjelaskan sampai kita memperoleh informasi dan data-datanya. Nah, di situ kita mampu tidak kita mengolah data tersebut, kemudian kita susun dalam bentuk pertanyaan kembali untuk menggalinya lagi. Nah, yang menjadi kendala bagi saya kadang-kadang saya belum mendapatkan kata kuncinya gitu, atau sudah ada tapi saya belum mampu menggalinya kata kunci itu sebagai sumber untuk menggali kembali gitu, menyusun lagi pertanyaan yang efektif atau berbobot. Nah, itu Mbak. Jadi sepertinya harus lebih tajam gitu Mbak, lebih tajam mendengarkan, kemudian menangkap informasi di balik apa yang sudah dijelaskannya, apa unsur-unsur yang termuat di dalam informasi itu yang mungkin bisa dijadikan solusi oleh si coach atas permasalahannya. Nah, itu mungkin Mbak yang masih sulit bagi saya gitu Mbak sebagai coach. Baik. Berarti ini sebetulnya Bu Melda udah tahu pasti nih bagian mana yang memang mau diperbaiki. Keren. Baik, saya ulangi berarti nantinya saya akan fokus karena saya di sini betul-betul ingin memposisikan untuk membantu Bu Melda mana yang kurang dan itulah yang akan kita kembangkan ya Bu Melda ya, yang nantinya sebagai refleksi ke Bu Melda untuk dikembangkan antara lain kata kuncinya, kemudian ketajaman dalam mendengarkan, menangkap informasi, kemudian disitulah nanti bagaimana Bu Melda apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak berdasarkan pengamatan saya tadi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan gitu ya Bu Melda, intinya itu. Baik. Kemudian kalau Oke, nah sekarang untuk harapan sendiri dari Bu Melda setelah nantinya observasi yang saya lakukan akan terjadi dan harapan Bu Melda setelah ini apa nih Bu Melda, harapan Ibu terhadap apa yang akan saya sampaikan nanti? Ya tentunya sesuai dengan tadi yang saya ingin Mbak amati dari saya itu kan di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya saya ingin nantinya melalui proses pengamatan ini saya juga semakin mampu begitu dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini. Kemudian jikapun belum maksimal, saya berharap nanti Mbak sih sebagai supervisor memberikan masukan begitu Mbak, di mana letaknya kekurangannya yang mesti perlu diperbaiki lagi gitu Mbak. Harapannya seperti itu Mbak. Oke, ingin masukan, kemudian bagian mana yang perlu diperbaiki ya. Oke, sip. Baik, berarti itu nanti insya Allah saya akan fokus di situ. Semoga nanti hasilnya betul-betul bermanfaat dan Bu Melda menjadi better. Karena sebetulnya saya sendiri yakin Bu Melda udah bisa sebetulnya. Cuman merasa bagian itulah yang pengen diperbaiki ya Bu Melda. Baik, semoga Bu Melda sukses nanti dan memberikan manfaat pada coachingnya, karena apapun itu dengan niat baik insya Allah hasilnya baik juga. Baik Bu Melda, silakan melakukan coachingnya dan kita akhiri untuk supervisinya. Supervisinya. Baik. Terima kasih Bu Melda. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Melda. Alhamdulillah ya akhirnya kita punya waktu ya Bu Reni. Iya Bu, udah menunggu Bu Melda nih dari kemarin Bu mau curhat. Kemarin Bu saya yang bisa, Bu Reninya nggak bisa, sibuk acara Bayangkari. Kemarin lusanya saya nggak bisa, sibuk acara PKK.
WA-nya udah lama. Susah menemukan jadwal ya, Bu. Baik, Bu Reni, apa kabarnya nih Bu Reni hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Melda. Bu Melda apa Ya, kabar? baik juga. Bu Reni di mana nih posisinya nih? Di rumah atau di mana? Saya lagi di rumah ini, Bu. Oh iya, hari ini ya, karena libur sekolah ya, biasanya sekolah Iya, ya. benar. Hmm, urusan sekolah. Oke nih Bu Reni, ngomong-ngomong, kemarin beberapa hampir seminggu ya Bu Reni WA saya minta waktu buat ngobrol nih. Rencananya mau ngobrol apaan kita nih Bu Reni? Wah, ini sebenarnya banyak yang mau saya obrolin nih, Bu, ke Ibu nih. Tapi kayaknya ada satu nih yang butuh pemecahan, butuh teman curhat. Mana tahu nanti dari cerita-cerita kita nanti Bu Melda bisa bantu saya gitu, Bu. Apa nih? Jadi ini sekarang ini kita tujuannya mau apa nih Bu Reni? Mau bicarain tentang masalahkah atau apa Bu Reni yang Bu alami? Eh, iya, pastinya tentang masalah lah, Bu, yang mau saya omongkan ke Ibu. Masalah. Kalau nggak masalah, kayaknya kita bisa sambil ngopi gitu ya, Bu ya. Iya 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 iya. Enaknya kopi darat nih Bu Reni, cuman karena kondisi aja nih harus online lagi kita nih ya. Bisa ketemu langsung. Baik Bu Reni, jadi Bu Reni ini pengennya kita nanti dari sesudah kita ngobrol-ngobrol nih, apa yang pengen Bu Reni dapatkan nih dari obrolan kita nanti ini? Harapannya apa ini Bu Reni? Eh, ya pastinya Bu, setelah ngobrol nanti, setelah cerita atau percakapan-percakapan yang kita lakukan nanti, eh, adalah Bu gitu, eh, pencerahan atau titik terang untuk permasalahan yang sedang saya alami lah sekarang nih Bu, gitu. Lagi galau nih Bu. Oke, lagi galau ceritanya. Jadi mau ada sesuatu apa namanya, sesuatu yang buat sedikit lega lah gitu ya Bu Reni ya. Meskipun mungkin belum tentu ini ada solusinya, tetapi setidaknya nanti kita adalah langkah-langkah yang bisa Bu Reni lakukan ya untuk permasalahan ini. Baik Bu Reni, kalau boleh tahu sih seperti apa sih permasalahannya Bu Reni? Eh, inilah Bu, yang namanya masalah nih sebenarnya kan ketika ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan kenyataan yang kita alami gitu ya Bu ya. Eh, Kadang-kadang kan kita nih sebagai makhluk sosial gini ya Bu ya. Jadi kita akan sering nih kita bukan sering, pasti akan berinteraksi dengan teman gitu, dengan manusia lain gitulah umumnya gitu ya Bu ya. Nah inilah Bu, jadi di sekolah itu eh, mungkin saya yang merasa atau gimana gitu ya Bu ya. Tapi ya seperti itulah rasanya kenyataannya gitu. Kadang kita kita tuh sebenarnya tidak bermaksud kita gini, ketika kita tahu, teman tidak tahu, kita pasti akan terdorong untuk memberitahu gitu kan Bu ya. Nah, kadang-kadang niat kita nih baik nih ngasih tahu nih, yang ditangkap itu bukan malah yang nggak baiknya gitu. Nanti dibilang, ah sok tahu, alah mentang-mentang gitu Bu. Jadi giliran kita diam aja nanti nih nggak mau ngasih tahu, bukan nggak mau ngasih tahu, kita diam aja ketika ada salah kita diam nggak berusaha ini nanti ada lagi yang ngomongnya gini ada yang lebih tahu kok diam aja kok nggak ngasih tahu. Pelit kali sama ilmu gitu ya Iya kan. iya Nah, iya. nanti kita buat nih pertanyaan. Eh, Kalau nggak ini saya siap loh berbagi. Ayo dong teman-teman kalau ada yang bertanya tanyain ke saya. Sombong macam dia aja yang tahu. Gitu pula Bu gitu. Jadi agak serba salah sih jadinya gitu. Pengen pengen marah juga kita udah tua gitu ya Bu ya. Kita juga guru ya. Aneh aja nanti anak ngelihat kita ngelarang anak jangan berantem, gurunya yang berantem gitu ya Bu ya. Jadi ya saya coba eh ya udahlah gimana nih bagusnya gitu. Jadi ada rasa gimana gitu dalam diri kita Bu gitu. Kita tahu nggak dikasih tahu tuh kan nggak enak ya. Salah di depan mata kita bisa perbaiki tapi nggak ada action dari kita rasanya kok ada pengkhianatan gitu Bu dari dalam dengan pengetahuan kita gitu Bu. Nah inilah Bu yang ingin saya curhatkan ke Ibu sebenarnya Bu. Luar biasa, luar biasa ya di sekolah ya kita banyak kita bergaul ya berinteraksi dengan sesama guru. Jadi Bu Reni jadinya serba salah kayak si malakama gitu ya Bu Reni.
Iya Bu, kayak si Malakama nih saya nih Bu. Pas kita tahu, dikasih tahu malah dianggap Bu Reninya dianggap tahu sehebat kali ya. Serba Iya tahu, benar Bu. nggak dikasih tahu ya mereka ternyata butuh gitu ya. Iya. Si Malakama namanya itu Bu Reni. Oke Bu Reni, saya menangkap dari yang curhatan nih Bu nih, sebenarnya Ibu Reni dah berniat baik, mau berbagi gitu ya, apalagi kita sebagai guru yang sudah banyak yang mengetahui berbagai informasi yang baik terkait untuk hal-hal yang untuk memajukan sekolah kita, tentu kita ingin berbagi ya, tapi dianggap pula sok tahu gitu. Tapi ketika sudah diam nggak mau ngasih tahu malah dianggap pelit pula ya enggak? Jadi Iya. problema yang seperti itu artinya Bu Reni merasa ketidaknyamanan kali ya, benar Bu Reni? Benar Bu, jadi nggak nyaman jadinya Bu. Kalau nanti mau buat ini nanti orang, aduh kasih gimana nih nanti. Karena kita juga manusia biasa ya Bu ya, kadang ada emosinya juga. Nggak mungkin kita selamanya diapa-apain diam gitu kan nggak mungkin. Nanti terbilang pula mulut kita, tersinggung pula kawan kan nggak enak. Lisan nih susah jaganya Bu Melda gitu. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu dengan kondisi seperti itu, mungkin Bu Reni kira-kira ke sekolah jadi kurang semangat, merasa ada ketidaknyamanan jadinya enggak? Betul begitu ya Bu Reni? Kalau kalau ke sekolah itu enggak Bu. Kalau saya enggak ini tidak bermasalah ke keseharian saya Oke. sebagai pengajar tuh enggak. Tapi saya hanya ngerasa ketika nanti ada sesuatu itu ini saya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Gitu. Nah, kalau ke Artinya aktivitas mengajar nggak ngaruh. kalau kita mengajar ke murid nggak ngaruh ya, ini hubungan sesama guru gitu ya Bu Reni ya. Iya, Jadi benar, guru benar. saling mau berbagi di komunitas, malah kita diminta ya Bu Reni, kalau ada ilmu Iya. apa yang kita lebih, kita mesti berbagi ke kawan-kawan. Tapi yang mau berbagi nanti orang bilang, sok tahu, sok hebat gitu ya. Nah, iya benar, Bu. Bu Reni. Jadi dari persoalan atau permasalahan yang Bu Reni alami ini, Bu Reni pernah nggak mencoba mencari apa namanya solusi atau sesuatu yang membuat hal itu tak terjadi lagi gini, gitu, nggak terjadi lagi. Apa Bu Reni pernah mencoba sesuatu hal terkait itu, gimana hasilnya Bu Reni? Nah, pernah di awal-awal saya kaget nih Bu, kejadian kayak gini, karena saya pun, rasanya selama saya jadi guru dan saya udah sering pindah-pindah tempat ngajar gitu ya Bu ya. Udah ada beberapa sekolah yang saya pindah gitu, eee, enggak segitunya gitu. Jadi ketika itu saya emang agak-agak kaget juga. Jadi di awal saya coba, oh barangkali ini tidak sama dengan, sekolah-sekolah saya yang lama gitu. Jadi saya coba nih, untuk tidak, eee bukan tidak berbagi, tetapi saya coba ketika mereka tanya baru saya kasih tahu gitu. Kalau mereka nggak nanya, saya nggak ngasih tahu, meski itu salah, saya diam aja gitu. Saya pernah coba seperti itu, Bu. Nah, tetapi muncul lagi nih dari temen, bilangnya gini, "Kalau udah nampak salah tuh ya dikasih tahu lah, Bu, jangan dibiarkan aja," gitu. Nah, saya sampaikan, "Loh nanti kalau saya kasih tahu, nanti saya dapat julukan, guru hebat lagi, saya sih saya aminkan," saya bilang gitu ya kan. Cuman guru hebatnya itu kayaknya nadanya itu nggak bukan memang mengakui saya hebat, tetapi, mencemooh apa yang saya kasih tahu. Nah, mencemooh ini bahasa kami ya, Bu, ya, mencemooh namanya kalau bahasa ini ya. Jadi, eee, dia bilang, "Enggak ya, enggak gitu juga, Bu," katanya kan. Nah, saya bilang, "Ah, oke, sekarang kalian maunya apa?" Saya gitu kan, "Kalian maunya apa? Ayo, kalau kalian nggak mau dikasih tahu, silakan. Oh, kalian mau tahu dari orang lain? Ya silakan tanya ke orang lain, jangan tanya ke saya." Pernah juga seperti itu saya buat, Bu. Tapi kan kalau saya orangnya gini Bu, kalau saya punya sesuatu, saya bisa bagi dengan orang, rasanya rugi kalau saya nggak berbagi gitu. Karena saya tahu Bu, nanti ini yang untuk kita di akhirat gitu. Bukan uang yang kita cari gitu ya kan, kecuali kita sedekahkan gitu. Justru apa yang kita kasih tahu nih yang bakal kita bawa sampai akhirat gitu. Ketika dia kerjakan ya sampai bile-bile gitu ya kan, sampai kapan pun akan ngalir. Bahkan ketika kita meninggal pun ngalir juga gitu. Jadi saya pengen kali berbagi gitu Bu. Oke, Bu Reni udah pernah coba ya, artinya dari yang Ibu coba tadi, Ibu berusaha terbuka gitu ya Bu ya, yang Bu Reni rasakan gitu ya. Kalau Bu Reni Iya kasih Bu. tahu, kalian
bilang saya hebat lagi, kalau nggak kasih tahu seperti ini. Jadi maunya seperti apa gitu ya. Nah, mereka juga Iya. menjawab, ya nggak gitu juga, artinya mereka yang serba salah lagi. Ternyata ketika Iya. kita Bu Reni nggak ngasih nggak ngasih tahu, nggak ngasih informasi, malah mereka marah kok nggak udah tahu kok nggak ngasih tahu gitu ya. Jadi Iya. kalian maunya apa? Jadi jawaban mereka seperti apa yang selanjutnya Bu Reni yang Ibu tangkap jawaban mereka, mereka inginnya seperti apa Bu Reni? Nah, itu dia, Bu. Kalau kalau seandainya mereka menyampaikan apa yang mereka inginkan di depan saya, itu enak gitu. Ini kalau di depan kita nanti ya dengan muka manis, muka polos, iya gini 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 gitu. Tapi apa yang kita bilang enggak juga dikerjakan gitu. Nanti di belakang kita nanti baru ngomongnya seperti itu gitu. Hanya satu dua yang berani menyampaikan kata teman-teman gini 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 gitu ya kan. Nah, ketika konfirmasi nanti iya Bu. Ah, jadi kalau langsung itu nggak ada Bu. Makanya sebenarnya ketika kalau mereka mau terus terang ke kita nih, kami maunya Ibu gini loh. Kami pengennya gini loh. Kita kan enak gitu Bu. Ini komunikasi ini kayaknya yang nggak ada gitu. Oh, artinya komunikasinya di belakang gitu ya Bu Reni, nggak di depan. Ketika Bu Reni ingin mereka berterus terang, di depan ngomongnya lain gitu ya Bu Reni. Tapi di Iya, belakang bener lain Bu. lagi. Bener. Jadi sebenarnya yang Ibu Reni inginkan transparan ya Bu Reni, nggak usah ngomong di belakang. Kalau iya ngomong langsung aja gitu ya yang Bu Reni inginkan ya Bu Reni. Iya, ngomong langsung aja. Ya kalau kami nggak mau ibu kasih tahu loh, biar kami cari tahu sendiri. Oke, gitu kan? Kita nggak akan ngasih tahu. Atau bu kasih tahu lah kami bu, kami nggak tahu loh yang ini. Ah, kita kasih tahu kan enak gitu bu, gitu. Jadi endingnya terakhir pesan atau solusi yang Ibu coba gitu kepada mereka apa nih Bu Reni? Saya udah sering sih ngajak ngobrol bareng gitu. Ayolah disampaikan apa yang mau disampaikan gitu. Tapi barangkali mereka ngelihat kita ini mungkin karena lebih tua dari mereka juga. Karena kebetulan di sekolah kami tuh guru muda tuh banyak Bu. Jadi banyak kali gitu. Eh, yang di atas saya itu hanya 3 orang, 4 orangan gitu. Yang di atas saya itu sepantaran dengan saya. Selain itu kami ada 28 guru. Itu muda-muda Ibu. Muda-muda ada yang alah 26 gitu, 23 gitu-gitu lah umurnya gitu. Jadi mungkin faktor umur juga jadi mereka nggak berani speak up gitu mungkin Bu. Jadi itu faktornya Bu Reni. Kalau yang untuk muda, karena mereka yang muda-muda segan mau ngomong terus terang sama Bu Reni gitu ya Bu Reni. Bisa jadi, tapi kalau saya mikirnya gini Bu, kalau mereka segan kenapa mereka omongin saya di belakang gitu. Kenapa kenapa juga dan omongannya itu kadang kadang kan memang langsung plek gitu enggak. Cuman yang namanya kantor hanya bersekat apa gitu, kadang terdengar juga oleh kita gitu. Nah, saya pengen aja datang ke situ, kalian ngomongin saya ya, ya. Kan lucu aja gitu Bu rasanya ya, lantak lah gitu ya kan. Nah, Kalau itu yang muda-muda ya. Yang tua-tuanya gimana Bu Reni? Sama saja atau bagian nah kalau ekspresinya seperti apa pula yang tua-tua? kalau yang tua-tua, yang tua-tua yang senior gitu, Bu, yang Senior senior ya. ini ya sebagian kan ada karena saya ini guru baru nih di sekolah saya gitu kan Bu dan guru yang lama itu kan justru adik-adik ini nih gitu. Ya sebagian ada yang terpengaruh gitu dengan omongan adik-adiknya gitu. Meskipun ada beberapa lah ada 2 orang lah yang nggak terpengaruh karena memang kami sering bergaul kan kata orang kalau kita kenal dengan orangnya kan nggak mungkin kita eh, nggak mungkin kita nggak kenal gitu. Ketika orang berprasangka buruk dengan kita kan cuma 2 kemungkinan gitu Bu Mel. Dia nggak kenal kita atau dia mengenal kita dari cerita orang gitu. Nah jadi yang 2 ini kan kami satu ruangan. Jadi kan mereka tahu gitu. Satu ruangan ya mereka tahu keadaan yang sebenarnya seperti apa. Nah orang inilah yang selalu ngasih tahu nih ke adik-adiknya gitu. Lah si adik-adik ini kan nggak semuanya terima gitu. Luar biasa Bu Reni ya permasalahan Bu Reni ini. Tapi Bu Reni saya lihat senyum-senyum artinya Bu Reni sebenarnya di batinnya gitu ya Bu Reni sudah mulai ada nih kelihatan apalagi nih rencana B-nya, planning B-nya menghadapi strategi Bu Reni menghadapi baik yang junior yang senior dengan tingkah gitu ya, tingkah atau respon mereka terhadap niat baik Bu Reni ini. Kalau Nah boleh iya. saya tahu Bu Reni apa yang terpikir nih Bu Reni? Karena rencana itu sudah pernah Bu Reni lakukan komunikasi langsung. Kalau kalian mau ngomong ya ngomong aja di depan, maunya saya seperti apa, jangan ngomong di belakang. Nah, kalau misalnya rencana itu rasanya belum berhasil menurut Bu Reni, apa lagi yang terpikir oleh Bu Reni nih
yang mau Nah, dilakukan. ini saya terpikir pula nih Bu, ketika saya cerita tadi ya, tadi dengan Ibu, saya jadi terpikir gini, oh iya saya kan selama ini ngasih taunya ke mereka itu ke personalnya gitu, ke mereka atau ketika mereka lagi duduk-duduk gitu. Dan itu kan sebenarnya tidak barangkali kurang efektif lah karena mereka kan sudah memiliki pemikiran sendiri ke kita gitu ya kan. Karena kalau saya sih punya prinsip gini Bu, ketika orang orang yang suka dengan kita tidak butuh penjelasan kita, orang yang benci dengan kita pun dia nggak butuh alasan untuk membenci kita gitu ya. Bernapas saja dia benci gitu ya kan, kalau udah kayak gitu gitu. Jadi saya punya solusi, saya terpikir gini Bu, barangkali saya bisa gunakan lagi teknik yang pertama itu, cuman skalanya atau orang-orangnya saya ganti. Barangkali saya nanti akan ke kepala sekolah gitu. Saya kepala sekolah, terus nanti saya tawarin nih, yuk buat kombel Bu, di sini saya bersedia kok ngapain teman-teman gitu. Jadi buat kelompok belajar, jadi jelas gitu ketika mereka nggak ada alasan lagi nih nanti bilang ke saya, so hebat lah memang saya pembicaranya di situ gitu ya kan. Jadi saya terpikir tadi, saya buat deh kelompok belajar nanti saya coba sampaikan ke kepala sekolah, mudah-mudahan berterimalah sama kepala sekolahnya gitu. Nggak dibayar pun nggak apa-apa lah, bayarannya di akhirat aja saya tunggu gitu. Jadi ide brilian itu Bu Reni, karena nggak mungkin ya dengan gara-gara 1-2 orang niat baik Bu Reni malah terhenti begitu saja, malah nanti juga akan merugikan sekolah, karena Bu Reni banyak tahu hal tapi sekolah tidak kesampaian ke kawan-kawan. Maka Bu Reni punya inspirasi tadi melalui jalur atasan gitu ya Bu Reni. Iya, benar Bu. Reni datangi ke sekolah mau kasih ide nih gitu ya. Ini kalau Iya ada benar. workshop, saya mau nyampein ini ke guru-guru gitu ya Bu Reni. Saya rasa kepala sekolah manapun malah is okay, malah senang itu Bu Reni kalau punya guru-guru seperti Bu Reni ini. Harusnya 50% minimal di sekolah kita punya yang seperti Bu Reni ini, itu maju sekolahnya Bu Reni. Luar biasa Bu Reni. Masya Allah. Jadi, baik Bu Reni, sepertinya sudah kelihatan ya dapat sedikit inspirasi ya dari apa yang Iya tadi Bu. mungkin solusinya lebih elegan gitu ya. Kalau solusi pertama tadi Bu Reni langsung ngomong gitu ya, minta kawan-kawan itu Iya. transparan, kenapa nggak usah ngomongnya di belakang. Nah ini nggak perlu lagi ngomong ke kawan-kawan, punya solusi yang lebih elegan ini lagi nih jumpa kepala sekolah. Baik Bu Reni kan itu solusi yang akan Bu Reni lakukan. Nah, bisa nggak Bu Reni nanti menjelaskan atau menguraikan lebih spesifik nih rencana yang akan Bu Reni lakukan ini nanti di sekolah Bu Reni untuk berbagi ini? Iya, baik yang pertama yang akan saya lakukan tentunya minta izin ke kepala sekolah ya Bu. Ini kayaknya akan saya lakukan karena ini tahun ajaran baru pas gitu ya Bu ya. Tahun ajaran baru, jadi Senin itu besok Senin tuh masuk, saya coba jumpai kepala sekolah nanti karena kami pun kan sekarang ini kurikulum Merdeka itu udah tahun kedua. Jadi artinya nanti sampai kelas 12 itu kan sudah ada kurikulum merdekanya gitu. Jadi saya nanti akan coba ngomong dengan kepala sekolah untuk membentuk kelompok belajar. Nah kebetulan kan kita memang per sekolah kan memang diminta untuk buat kelompok belajar gitu. Karena selama ini kan masih beberapa kali pernah sih saya dengar Bu Kapsek kami itu menyentil gitu tentang kelompok belajar, tetapi kan belum ada yang mau menghandle-nya gitu, yang mengkoordinirnya gitu. Nanti saya coba deh tawarin diri gitu kalau memang nggak ada kawan gitu. Kalau memang ada kawan yang mau juga nggak apa-apa dikasih kesempatan ke mereka. Nanti saya bagian yang pembicaranya gitu. Kita kayaknya Bu. Luar biasa Bu Reni. Sepertinya sesuatu yang kita alami dalam hidup kita nggak yang positif aja ya, yang negatif juga bisa jadi inspirasi ya Bu Reni. Kalau saya Iya tangkap bener, dari kisah Bu bener Reni. Bu. Dari apa tadi permasalahan Bu Reni dianggap seperti itu ya, niat baik Bu Reni dianggap negatif gitu, kita menyampaikan dianggap sok tahu, nggak disampaikan dibilang pelit ilmu. Nah, Bu Reni dapat inspirasi nih menyampaikan berbagi itu melalui kombel yang lebih resmi gitu ya, kombel di sekolah. Iya. Baik Bu Reni, luar biasa. Terakhir mungkin nih Bu Reni, dari obrolan kita nih tadi, Bu Reni curhat apa masalahnya yang mengganjal gitu ya. Kemudian Bu Reni dapat inspirasi, kira-kira Bu Reni kesimpulannya nih dari obrolan kita nih, karena mungkin waktu juga lah Bu Reni, kira-kira apa saja nih yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita dari tadi nih Bu Reni?
Kalau kita menarik kesimpulan dari pembicaraan kita sih Bu, kalau menurut saya menarik ya Bu ya, menarik, dan saya pun bersyukur bisa curhat dengan Ibu, artinya saya curhat dengan orang yang tepat gitu ya kan. Saya jadi ngerasa gini, permasalahan kita itu kita sendiri yang harus mengatasi sebenarnya gitu. Kalaupun kita butuh orang lain, itu mungkin hanya untuk eh, apa namanya Bu, itu untuk memantik kita sebenarnya. Untuk memantik kita memikirkan solusi kita sendiri gitu. Nah, ketika solusi itu memang datangnya dari diri kita, rasanya lebih lega gitu. Karena kan memang kita yang lebih tahu kondisi kita seperti apa dan apa sih sebenarnya penanganan yang baik gitu ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya pembicaraan kita hari ini luar biasa sekali Bu. Artinya saya nanti sudah dapat solusi juga dari permasalahan saya, akan saya coba gitu Bu nanti. Jadi luar biasa sih Bu pembicaraan kita sore hari ini. Alhamdulillah Ibu Reni sudah sedikit lega lah ya Bu Reni ya. Karena memang permasalahan Bu Benar. Reni ibarat benang yang kusut di tangan Bu Reni ya. Kalau ditarik simpulnya ya Bu Reni yang akan menarik simpulnya. Kalau saya pun menariknya nanti malah takutnya jadi tambah kusut gitu. Karena benangnya di tangan Bu Reni. Bu Reni lah yang menarik simpul yang sebenarnya dan alhamdulillahnya ya kelihatan tadi inspirasinya. Mudah-mudahan nanti benar-benar bisa diterapkan ya Bu Reni dan saya yakin teman-teman Bu Reni tadi itu yang agak sini-sini seperti itu mereka ya akan mengakui gitu ya. Walaupun tidak mengakui ya kita nggak jadi ini apa namanya nggak jadi beban lah jadi bagi Bu Reni lagi ya Bu Reni ya. Begitu ya Bu Reni. Iya, benar Bu. Oke Bu Reni, selamat. Saya sangat mengapresiasi semangat Bu Reni sebagai pendidik yang di sekolah nantinya, apapun persoalannya ketika Bu Reni dapat mengatasinya, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan menambah kedewasaan kita ya Bu Reni dalam kehidupan kita. Baik Bu Benar. Reni, terima kasih juga untuk waktunya Bu Reni. Saya mendapatkan ini juga inspirasi dari persoalan Bu Reni ini karena permasalahan ini juga tidak hanya Bu Reni mengalami, saya rasa kita semua juga pernah mengalami hal-hal seperti ini, apalagi di satuan pendidikan. Terima kasih ya Bu Reni, inspirasi banget. Saya yang terima kasih nih Bu sudah mau mendengarkan curhat saya Bu. Saya penasaran nanti nih apa kabarnya nanti ketika Bu Reni sudah benar-benar berbagi di kombelnya, gimana ceritanya, mungkin Bu Reni mau nyampein gimana aura-aura respon kawan-kawan yang tadi agak sinis, bagaimana ekspresinya, mungkin Bu Reni akan berbagi ke saya nanti di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya Bu Reni, bisa jumpa lagi dan saya Amin. nanti kopi darat kita Bu Reni, nggak cuma di online. Siap. Beneran. Baik Bu Reni, kita sudahi ya. Sampai jumpa Iya ya. Bu. Terima kasih. Baik Ibu. Sama-sama Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Melda. Waalaikumsalam Bu Mbak Sri. Oke. Berarti sudah terlaksana ya coachingnya tadi Bu Melda dengan coach Bu Reni tadi. Baik. Baik. Nah, kalau dari apa yang Bu Melda lakukan tadi selama coaching dengan coach Bu Reni tadi, menurut Bu Melda sendiri bagaimana Bu Melda menilai kinerja Bu Melda dari kompetensi yang ingin Bu Melda kembangkan? Tadi kan di catatan saya Bu Melda ingin mengembangkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan terbuka ya Bu Melda. Jadi kita fokus ke situ dulu. Bagaimana Bu Melda menilai kinerja Bu Melda sendiri dalam kompetensi itu? Silakan Bu Melda. Kalau untuk di kompetensi yang saya ingin kembangkan tadi ya Mbak, itu bisa mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Mbak. Kalau untuk terbukanya sih saya rasa sudah cukup terbuka tadi ya pertanyaan-pertanyaan saya. Namun kalau untuk berbobotnya saya kira juga masih belum terlalu berbobot deh Mbak. Soalnya memang si Koci tadi sampai mendapatkan inspirasi, tapi saya rasa beliau mendapatkan inspirasi itu bukan karena ada kata-kata kunci yang hebat yang membuat dia terpikir gitu, tersadar. Sebenarnya saya rasa bukan karena dari
kalimat-kalimat atau kata kunci yang saya tanyakan, tapi justru karena mungkin hanya sekedar mengulang-ulang terus, saya akhirnya si coach ini terpikir gitu, bukan ungkapannya karena kata kuncinya gitu, sampai beliau tadi kalau begitu beliau mau prosesnya prosedurnya melalui atasan gitu kan. Beliau ingin berbagi dengan rekan sejawatnya supaya tidak dianggap sehebat. Beliau kalau begitu melalui yang hal resmi aja, melalui kombel gitu, kombel belajar sekolah, melalui kepala sekolah. Memang beliau mendapatkan inspirasi itu tadi kan, tapi saya rasa bukan juga karena pancingan tidak terlalu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, Mbak. Jadi saya rasa saya masih kurang lah di situ, Mbak Sri. Nah, mungkin untuk kalau kompetensi lain mendengar aktif, saya kira sudah oke sih, karena saya bisa kembali mendiskusikan ke Koci apa yang disampaikannya, apa hal-hal permasalahan yang dialaminya. Saya sangat paham akan itu. Cuman itu tadi, menyusun pertanyaan berbobot itu yang rasanya belum terlalu dapat gitu, Mbak. Baik. Meskipun tadi udah sedikit banyak Bu Melda cerita, saya ingin Bu Melda lebih fokuskan lagi yang membuat Bu Melda merasa bahwa Bu Melda belum mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dari tadi Bu Melda saya memperhatikan banyak pertanyaan yang timbul dari bisa mendengar dengan mendengar dengan bisa tajam mendengar seperti itu, dan Bu Melda akhirnya membuat pertanyaan. Nah, di sini saya kembalikan, mengapa Bu Melda menilai bahwa pertanyaan yang Bu Melda berikan itu sebetulnya bukan dari kata kunci yang Bu Melda dapat, tapi coaching-nya sendiri. Kenapa Bu Melda menilai begitu? Ya, gini Mbak, memang saya ketika si coach ini saya memang menanyakan apa strategi yang sudah pernah dicoba oleh si coach, karena beliau tadi fokusnya merasa serba salah karena kawan-kawan guru mengatakan beliau sehebat kalau mau berbagi, ketika tidak mau berbagi dianggap pelit. Nah, fokusnya itu fokusnya si coach ini ingin menghilangkan prasangka seperti itu dari rekan-rekannya. Justru yang ia dapatkan inspirasinya bagaimana dia mengangkat dirinya sehingga nanti rekan-rekan yang sinis tadi menjadi tidak berprasangka seperti itu lagi. Justru dia mendapat inspirasi yang hebat, tetapi inspirasi yang diperolehnya itu dengan cara menyampaikan kepada atasan, saya rasa tidak ada hubungan kaitannya dengan pertanyaan saya ajukan. Saya hanya mengajukan kalau tidak coach tidak merasa tidak berhasil strategi yang pernah sudah dicobanya itu, kira-kira apa yang terpikir lagi setelah itu. Nah, saya kan hanya mengatakan apa yang terpikir lagi. Rasanya kalimat itu belum memancing untuk si coach ini memperoleh bahwa inspirasinya gimana kalau saya sampaikan ke atasan, punya ide ke atasan agar ilmu-ilmu yang diperolehnya dia bagikan melalui kombel, melalui kegiatan resmi gitu, Mbak. Saya rasa pertanyaan saya tidak mungkin belum mengarah ke situ harusnya inspirasi. Justru coach ini terpikir inspirasi itu. Jadi saya kurang percaya diri, kurang yakin bahwa pertanyaan saya ajukan itu yang membuat inspirasi si coach ini tadi, Mbak. Jadi itu, Mbak. Tapi nggak tahu saya apakah si coach ini terpikir itu gara-gara saya minta dia mendesak dia untuk memikirkan lagi apa solusinya gitu. Jadi gitu, Mbak. Kalau menurut perasaan saya seperti itu, Mbak, yang saya rasakan. Baik, berarti saya ulangi, berarti Bu Melda sendiri merasa bahwa pertanyaan Bu Melda belum terbuka ya,
belum terbobot untuk memantik gitu ya. Belum berbobot. Iya, karena Bu Melda merasa bahwa pertanyaan yang diajukan dengan jawabannya tuh sebetulnya di jawaban itu seakan-akan bukan dari pertanyaan itu, tapi sudah melangkah beberapa ya Bu Melda gitu. Betul, Mbak. Jadi Bu Melda jadi merasa nggak percaya diri bahwa sebetulnya Koci sendiri mendapatkan ide itu dari pertanyaan Ibu. Baik, Belum baik. puas saya Mbak gitu. Belum puas. Belum merasa Baik. betul-betul memantik lagi itu pertanyaan yang saya ajukan. Baik. Selain itu, apakah ada lagi yang Bu Melda rasakan sehingga Bu Melda merasa bahwa memang ini pertanyaan saya belum berbobot sehingga memang menjadikan Koci saya jawabnya belum sesuai begitu. Ada lagi nggak Bu Melda? Kayaknya kalau dari yang saya rasakan dan seingat saya itu Mbak, tapi mudah-mudahan ada dari Mbak Sri masukan-masukan gitu yang dari Mbak Mati tadi, karena tentunya saya juga kadang nggak sadar bahwa itu sudah juga menjadi sesuatu yang perlu saya perbaiki, yang perlu ditingkatkan. Mungkin saya butuh nih masukan dan saran dari Mbak Sri. Baik, berarti itu ya yang dirasakan Bu Melda ya. Baik, kalau begitu boleh saya minta izin untuk memberikan hasil pengamatan saya nih Bu Melda. Boleh lah Mbak, itu yang saya tunggu. Baik, terima kasih. Mohon izin ya, Bu Melda. Jadi tadi ini saya sambil baca catatan biar saya nggak salah ngomong ya, Bu Melda. Yang pertama, Bu Melda memang berkenan untuk mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan terbuka otomatis. Pertanyaannya tersebut berbobot ya, Bu Melda. Dari hasil pengamatan saya ini, pengamatan saya nanti kita ngobrol lagi, Bu Melda. Yang pertama, Bu Melda, untuk kata-kata kunci itu dari pengamatan saya Bu Melda sudah bisa menangkap itu. Dalam arti saat terbuktinya bagaimana? Bu Melda itu tadi melakukan bisa mendengar aktif. Kalau Bu Melda tidak bisa mendapatkan kata kunci, Bu Melda nggak akan bisa membuat pertanyaan sesuai dengan lanjutannya. Jadi di sini untuk kata kunci yang Bu Melda tadi kan ingin bisa mendapatkan kata kunci, kemudian bisa semakin mampu untuk tajam mendengarkan, menangkap informasi kan seperti itu ya Bu Melda. Dan itu sudah dari pengamatan saya sudah. Nah, di sini kalau dari kekhawatiran Bu Melda bahwa pertanyaan Bu Melda itu sebetulnya belum bisa berbobot atau terbuka sehingga membawa Koci Bu Melda menjawab sesuai dengan yang Bu Melda harapkan. Kalau di sini saya lihat dari pengamatan saya, Bu Melda sudah bisa mengajukan pertanyaan terbuka, Bu Melda. Saat Bu Melda mengajukan pertanyaan di mana menjadikan Koci terinspirasi untuk memberikan pernyataan lebih, jawaban lebih, itu ya berarti Kocinya memang ingin cerita. Bu Meldanya nyaman untuk diajak cerita seperti itu. Jadi untuk yang Bu Melda khawatirkan bahwa Bu Melda merasa belum mampu atau kurang dalam mengajukan pertanyaan terbuka, dari pengamatan saya Bu Melda sudah mampu begitu. Mungkin di sini Bu Melda perlu untuk lebih percaya diri aja dan mengikuti alur. Jadi saat Kocinya menjawab lebih dari apa yang Bu Melda harapkan dari jawaban Koci tadi, saya perhatikan Bu Melda meskipun tadi setelah saya konfirmasi Bu Melda merasa pertanyaan saya ini Kocinya jawab ini, tapi Bu Melda ngikutin alur itu. Berarti Bu Melda memang sudah bisa mengajukan pertanyaan berbasis dari apa yang Bu Melda dengar. Itu yang pasti. Jadi di sini saya berharap Bu Melda bisa lebih percaya diri lagi, tinggal nanti dipraktekkan terus lah ya Bu Melda, kan nanti akan terus melakukan praktek itu. Nah, di sini Bu Melda baik, itu sudah oke. Berarti dari standar Bu Melda tadi, dari standar yang aslinya coaching lah ya. Kalau saya tengok memang Bu Melda sudah, kalau memang Bu Melda merasa kurang berarti disitulah, karena saat kita merasa kurang kita akan berusaha untuk memperbaiki.
di sini. Nah, dari apa yang saya sampaikan barusan, ini nanti saya akan sampaikan lagi. Bu Melda, apa pendapat Bu Melda dari apa yang saya sampaikan barusan? Terima kasih Mbak masukan sarannya dan apresiasinya juga, karena saya tadi masih merasa itu belum gitu ya, belum termasuk pertanyaan terbuka atau berbobot, tapi justru Mbak Sri menilai sudah termasuk gitu, sudah kategori, dan alhamdulillah kalau iya, namun saya ingin akan tetap lebih meningkatkannya Mbak gitu Mbak, karena kita nggak tahu nanti situasi yang kita hadapi nanti kalau apa namanya dia masih belum terinspirasi, kan kita butuh effort yang lebih kuat Mbak untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang memantik, yang berbobot lagi Mbak gitu. Jadi alhamdulillah kalau memang sudah sedikit baik, alhamdulillah gitu Mbak ya. Dan Iya. saya terima kasih banget sudah diamati seperti ini kan, menambah ini Mbak, menambah keyakinan diri, kemudian juga menambah wawasan gitu, informasi mengenai coaching ini Mbak. Baik, saya lanjut ya Bu Melda. Jadi berdasarkan pengamatan, berdasar dari apa yang Bu Melda khawatirkan di awal waktu pra observasi, berarti Bu Melda udah mendapatkan titik jelas bahwa sebetulnya Bu Melda udah melakukan itu ya Bu Melda. Dan tentunya ada hal-hal yang tetap Bu Melda bisa perbaiki kan begitu. Nah di sini mohon izin juga untuk menyampaikan ada beberapa hal yang sangat mungkin untuk Bu Melda perbaiki ke depannya, meskipun tadi sudah bagus, namanya juga kita berusaha untuk menjadi lebih baik ya Bu Melda. Dari catatan saya, meskipun Bu Melda sudah sampai ke maksudnya idealisme dalam memberikan pertanyaan terbuka, dari saya ada masukan begini Bu Melda. Saat Bu Melda tadi ada beberapa kalimat yang memang memparafrasekan atau menyimpulkan. Jadi Koci kebetulan memang mungkin sudah nyaman sama Bu Melda, makanya mau cerita banyak gitu kan. Terus Bu Melda akhirnya mengambil kata kunci, kalimatnya yang panjang dari Koci Bu Melda berusaha memparafrasekan. Di sini saya menengok Bu Melda lebih sering untuk menggunakan kalimat Bu Melda gitu. Tapi Bu Melda udah oke, dalam arti udah mengkonfirmasi kembali, "Iya kan Bu?" "Iya iya," gitu. Jadi tadi sering sekali saya dengar. Dan di sini kan dari Bu Melda dan saya juga sama-sama ada pedoman mengenai coaching, karena saya juga kita satu level lah sebetulnya, cuman kebetulan saya Bu Melda mintain tolong untuk melihat kita ada diberitahu bahwa pada dasarnya kata kunci dari coaching itu lebih baik kita gunakan untuk membuat pertanyaan gitu. Jadi memang betul boleh memparafrasekan gitu. Cuman kan kita menghindari supaya kita bisa terbebas dari judgement, asumsi, asosiasi, khawatirnya seperti itu. Meskipun Bu Melda tadi tidak gitu. Jadi kalau saya pribadi menyarankan berdasarkan catatan saya mungkin dikurangi, itu boleh tapi dikurangi. Jadi coach itu nantinya akan merasa, "Oh iya ya, memang saya tadi bilang begitu." Bukan lebih banyak merasa, "Oh Ibu ini menyimpulkan dari apa yang saya katakan." Kan gitu ya Bu Melda. Meskipun tadi saya garis bawahi yang Ibu Melda lakukan itu tetap oke, nggak masalah ya Bu Melda ya. Baik, di situ selanjutnya kalau dari sisi yang Bu Melda ingin kembangkan dan ingin diberi masukan, saya rasa hanya itu sih Bu Melda, karena saya yakin Bu Melda tadi sudah, karena saya juga ngikutin dari awal sampai akhir yang dikatakan Koci, Bu Melda mengatakan apa, dan dari catatan saya memang seperti itu. Jadi di sini Bu Melda terima kasih banyak sudah memperkenankan saya untuk melakukan observasi, dan di sini saya ingin tanya nih Bu Melda, pendapat Bu Melda sendiri dari hasil masukan yang saya berikan, kemudian dari apa yang Bu Melda rasakan, Bu Melda ada nggak rencana tindak lanjut setelah ini? Coaching selanjutnya yang akan Bu Melda lakukan? Apa yang akan Bu Melda lakukan selanjutnya lah ya, gitu. Silakan Bu Melda. Baik Mbak Sri, dari masukan-masukan tadi luar biasa ya Mbak Sri, karena ada hal-hal yang mungkin menjadi karakter kita ya, suka memparafrase tadi itu, karena niatnya sih ingin
menyamakan persepsi apakah perasaan yang yang kita tangkap itu sama dengan yang sebenarnya disampaikan si Koci, maka itu diperlukan konfirmasi. Tapi memang harus dikurangi Mbak ya dengan bahasa-bahasa lain yang kita harus mengambil kata kuncinya ya dari ungkapan si Koci tadi. Nah itu akan saya perbaiki Mbak ke depannya ketika akan melakukan coaching berikutnya. Kemudian juga terkait pertanyaan berbobot tadi, saya akan berusaha lebih baik lagi memunculkan atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu berdasarkan data-data yang saya peroleh, kemudian ketajaman analisis terhadap data tersebut sehingga merangkai kata-kata yang juga kata kuncinya dari si Koci, tetapi dapat memantik si Koci untuk mendapatkan inspirasi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah itu kedepannya insya Allah Mbak di coaching-coaching berikutnya Mbak. Itu Mbak lanjut yang tadi disebutkan Mbak. Baik, kalau dalam hal untuk meningkatkan mempertajam lah ya ibaratnya kemampuan Bu Melda sendiri dalam membuat atau mengajukan pertanyaan terbuka untuk kedepannya, Bu Melda kira-kira ada nggak ya yang bisa membantu Bu Melda untuk mengasah itu? Jadi kan namanya keterampilan tentunya kita akan asah terus. Bu Melda ada nggak planning? Oh saya mau begini, saya mau gitu, kayak gitu Bu Melda yang real mau Bu Melda lakukan. Yang jelas Mbak ya, saya punya orang-orang di sekeliling saya yang juga mungkin notabene-nya ngikuti pendidikan guru penggerak. Saya kan belajar bersama mereka praktik coaching ini, kemudian bersama rekan-rekan di sekolah yang juga sudah jadi guru penggerak, saya akan mengajak mereka melakukan coaching dalam momen-momen yang perlu gitu, mungkin mereka ingin merefleksi kinerja mereka atau ketika melakukan supervisi akademik di sekolah, maka percakapan berbasis coaching ini akan saya terapkan Mbak, sehingga saya akan lebih terlatih dan terampil lagi Mbak, gitu Mbak. Wah. Baik, berarti memang sudah ada planning ya, karena alhamdulillah di sekitar Bu Melda ada rekan-rekan guru yang juga guru penggerak yang tentunya melakukan hal-hal yang nanti bisa menjadi titik-titik yang bisa di coaching gitu ya Bu Melda untuk kedepannya lebih baik. Baik, oke, dari diskusi kita ini berarti Bu Melda sudah mendapatkan titik-titik tertentu. Baik, sekarang yang terakhir nih Bu Melda. Bu Melda sendiri dari proses yang kita lakukan ini nih Bu Melda, kita ngobrol di sini, kita tadi, kemudian Bu Melda melakukan coachingnya, kemudian di sini kita ngobrol untuk pasca observasinya. Apa ya Bu Melda dapatkan hal-hal apa saja, dan mungkin Bu Melda bisa cerita lah ya apa yang Bu Melda dapat dan ingin Bu Melda lakukan setelah proses kita ini. Silakan Bu Melda. Mbak Indah, jadi setelah dilakukan pengamatan ini ya, biasanya kan ketika kita melakukan praktik coaching nggak ada mengamati, yang ada itu kita si coach sama si coachi, sehingga kita nggak tahu nih coaching yang kita lakukan ini apakah sudah tepat atau banyak hal yang perlu kita perbaiki lagi gitu supaya coachingnya benar-benar efektif. Nah dengan melalui kita melakukan kegiatan observasi ini Mbak, di mana Mbak Sri sebagai pengamat atau supervisor, saya merasa beruntung sekali Mbak. Jadi bisa mendapatkan pencerahan, masukan-masukan, mendapatkan penilaian sehingga bisa berefleksi kembali apakah coaching ini sudah coaching yang kita lakukan sudah lebih baik gitu Mbak, atau ada apa yang perlu diperbaiki lagi, kita mendapatkan masukan dari orang lain. Itu sangat luar biasa sekali Mbak. Kemudian ya untuk selanjutnya saya tentunya ingin tetap berlatih coaching ini supaya lebih terampil lagi Mbak. Begitu Mbak. Alhamdulillah, semoga memang betul-betul bermanfaat. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa yang saya katakan tadi memang betul ya Bu Melda udah dalam tracknya, dan di sini yang Bu Melda temukan atau Bu Melda simpulkan dari apa yang kita bicarakan itu betul-betul untuk mengembangkan dari apa yang sudah bagus. Jadi memang nggak ada yang salah di situ.
saya juga belajar banyak ini dari Bu Melda, proses coachingnya, jadi masukan juga untuk saya. Terima kasih banyak Bu Melda. Nah, ini berarti sudah nih Bu Melda, semoga saja ke depan apa yang hasil dari observasi ini, hasil ngobrol kita, nantinya Bu Melda bisa kembangkan lagi. Kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrol lagi lah ya Bu Melda. Mungkin saya yang perlu gantian diobservasi ini Bu Melda, ganti kita. Jadi sama-sama bisa Bu Melda memberikan masukan juga untuk saya. Kapan-kapan ketemu lagi kita chatting ya Bu Melda ya. Insya Allah, Mbak. Iya, terima kasih banyak Bu Melda. Itu iya. Mbak. Baik. Alhamdulillah baik. Berarti saya undur diri ya Bu Melda. Baik. Salam sehat selalu. Assalamualaikum Bu Melda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu Ibu fasilitator Bu Hermi, ini adalah ending dari tahap ketiga. Pak Tri dan Bu Reni, silahkan meng-on-kan kamera kembali. Oke, jadi baik. Nah, demikian praktek supervisi dari saya di sesi 3 dan nantinya akan dilanjutkan oleh Bapak Tri selaku supervisor, dan dari saya Sri Pujiastuti mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Melda, Pak Tri, Bu Reni atas hadirnya, dan demikian saya akan menutup atau men-stop record sesi 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.